di kebun memang santai seperti ini. Kalau di kebun rasanya nyaman. Satu sisi nyamannya apa, kita bisa menikmati pemandangan alam ya, alam yang begitu luas seperti ini, terdiri dari hutan pakis, kemudian dengan adanya akasia dan tanaman-tanaman yang lain. Di samping itu ini karena kemarau ya, kemarau di lokasi ini juga rawan adanya kebakaran. Nah, makanya saya nengok kebun, ternyata kebun saya tidak kebakaran. Sementara masih ditanami ubi yang buahnya ubi putih. Nah ini tetangga, kalau di tetangga itu karena kemarin udah ditebas itu ya, tebas, kemudian pakisnya, tanaman pakisnya udah dibakar, kemudian sekarang sisa-sisa bakar masih seperti itu. Dan apinya kalau udah bakar ini, kalau tidak kena hujan, awet, tidak mati. Dan ini ngerinya ketika seperti ini bisa merambat ke lahan lain. Makanya saya nengok ke lahan saya, mudah-mudahan tidak terkena api, tidak kena si jago merah, tidak terbakar. Ini saya duduk di bawah pohon rambutan. Rambutannya udah berbunga, tapi buahnya tidak jadi-jadi, subur banget sih. Aduh, segar sekali. Di sana ini kebun sawit Pak Haji, tetangga, bukan untuk saya, tetangga. Nah, jadi memang di sini multi ya, ada kebun sawit, ada ubi, ada pisang. Nah, saya juga rencana ini di sela-sela tanaman ubi ini nanti mau saya tanam pisang. Selain ada yang pernah saya sampaikan, yaitu alpukat. Alpukat ini kan tanaman yang buahnya agak lama ya, makanya saya di sela-selanya itu. Nah, kemarin rumput-rumputnya itu baru saya semprot, sudah tumbuh lagi itu sekian bulan, semprot tumbuh lagi. Nah, ini saya semprot, tapi kalau di lahan saya memang tidak saya bakar. Kenapa? Khawatirnya membakar ke tetangga jadi resiko tinggi dan membuat polusi lah ya. Yang jelas polusi di kota Pontianak, asapnya bisa terkirim dari sini ketika ada angin, dan ini bahaya sekali. Dan perlu diketahui sekarang tim pemadam kebakaran terutama dari lingkungan itu hampir tiap hari ini patroli ke sini dengan membawa tangki air, sekaligus ketika ada api yang berbahaya itu langsung disiram. Siang malam beliau itu luar biasa. Nah, kita patut bersyukur lah karena punya aparatur yang sebegitu sigap ya, sehingga kota Pontianak, notabene-nya ini di ibu kota provinsi dan ini adalah lokasi paru-paru kota, jangan sampailah terbakar. Makanya saya tidak tertarik untuk membakar lahan itu ya. Itu nyiangi rumput dengan cara bakar lahan itu memang punya resiko tinggi yang jelas itu. Makanya saya tidak pernah mau. Saya pakai kayak gini, tebas, lama-lama kering dan nanti membusuk kan gitu. Dan ini yang menjadi kebiasaan saya selama ini. Waktu saya tebaskan sama Bang Usman ya, sempat dibakar di sana. Tapi sudah saya kasih tahu, jangan dibakar Bang. Nah, saya datang, udah dibakar, saya suruh matikan ya, karena punya resiko tinggi yang jelas itu. Bukan masalah salah atau tidak, yang jelas kalau membakar merambat ke lahan orang kita jadi masalah. Maka sebaiknya jangan. Entah kalau bakar dia kecil-kecil, dilokalisir gitu ya, ditunggui ya, jangan sampai api membesar, membara kemana-mana.
Tapi yang penting menurut saya jangan bakar gitu ya. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Bakar itu mudah ya. Nanti mematikannya sulit. Tapi dikit aja puntung rokok di suasana kemarau ini yang sudah 1 bulan ya tidak hujan di Pontianak. Ini puntung rokok yang nyala kalau dilempar di tanaman pakis itu nyala pak. Ini nyala ini sesuatu yang luar biasa dan sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati, tetap cinta lingkungan ya. Lingkungan harus tetap sehat karena apa, efek dari bakaran ini asapnya itu akan mengalir kemana-mana sesuai dengan apa adanya angin. Nah, efeknya selain itu mengalir kemana-mana polusi di masyarakat kita, bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar kebun itu. Ini yang berdampak itu masyarakat jumlahnya yang penduduknya padat itu di kota itu. Dan ini dari lokasi ini dari kota itu hanya 700 meter, tidak jauh. Dan ini sebenarnya lokasi ini lokasi yang sebagai hutan kota, sebagai penyangga ya, penyangga kesegaran kota. Maka di sini disebut lahan hijau, daerah hijau. Izin mendirikan bangunan-bangunan kayak properti itu tidak diizin di sini, karena lahan daerah hijau. Maka pemerintah daerah sangat bagus sebenarnya sudah menerapkan seperti itu prinsip ya, keberlangsungan kehidupan yang segar ya, dengan lingkungan yang ramah lingkungan. Ini dia yang harus menjadi perhatian kita semua. Semoga masyarakat kita semua memahami tentang situasi yang sudah 1 bulan atau 4 minggu sudah tidak hujan ini. Selain ya udara kering terasa, karena ini kita di daerah Katulistiwa ya, jadi udara kering terasa sekali. Nah, kalau ada bakaran kayak gini, efeknya asapnya itu baunya terasa ya, terasa baunya. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan kita, bukan hanya manusia, binatang juga. Ini semuanya banyak dampak-dampak. Semoga kita selalu menjaga ya keseimbangan alam lingkungan dengan kita, karena lingkungan itu dibutuhkan kita. Produksi lingkungan kayak oksigen yang diproduksi itu sangat diperlukan kita. Lingkungan juga memerlukan kita. Jadi sama-sama saling melingkungan, saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme ya. Dan ini sangat indah sekali ketika terjadi seperti ini. Mari kita sama-sama damai dengan lingkungan, jaga kesehatan dimanapun berada, terutama di wilayah kita. Cukup sekian dulu. Selalu sehat, bahagia bersama, semangat bersama, menjadi kota kita kota yang sejuk, segar, dengan penghijauan di mana-mana. Sementara sekarang kan dikalahkan, termasuk aturan-aturan tepi jalan, pohon-pohon tidak bisa ditebang sembarangan oleh kita. Sekarang harus pemerintah yang punya mengelola bagaimana tanaman-tanaman di sekitar, sehingga paru-paru kota, artinya produksi oksigen untuk kita dan tanaman itu seimbang. Sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia.